Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG, perkenalkan nama saya Robi Heriana. Saya guru pada mata pelajaran PAI di SDN Pamucatan 02, Kecamatan Nagrek, Kabupaten Bandung. Pada saat ini saya adalah mahasiswa PPG Daljab 2025 LPTK UIN Sunan Gunung Jati Bandung dengan NIM 525211313109. Pada hari ini Kamis tanggal 8 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SDN Pamucatan 02. Demikian perkenalan saya hari ini. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Anak-anak, alhamdulillah pada hari ini bisa berangkat sekolah dalam keadaan sehat. Sebagai bentuk syukur kita kepada Allah, mari kita sama-sama berdoa ya. Silakan. Baik, alhamdulillah, mudah-mudahan doa kita dikabul dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dan mudah-mudahan dengan berdoa menjadi asbab ya, bahwa kita berangkatnya dari rumah masing-masing ke sekolah mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Baik, sebelum ke pembelajaran, Pak Robi ingin mengabsen terlebih dahulu ya. Yang dipanggil boleh angkat tangannya. Kita doakan mudah-mudahan teman kita yang sakit, mudah-mudahan Allah angkat sakitnya dan diberikan kesehatan lagi ya. Baik, sebelum nanti kita akan pembiasaan menyanyikan lagu wajib nasional, kita pembiasaan dulu membaca surat pendek terlebih dahulu ya. Pembacaan surat pendek surat Al-Ma'un ya. Kalian sudah hafal tentunya surat Al-Ma'un, sudah sering dibaca setiap minggu. Mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Minggu kemarin telah dipelajari bersama-sama tentang apa? Asmaul Husna ya. Ada berapa Asmaul Husna yang dibahas minggu kemarin? Ada 5. Kita masuk ke pembelajaran selanjutnya, yaitu aku anak soleh ya. Untuk titelnya adalah indahnya saling menghargai. Oke.
menjelaskan pengertian saling menghargai menurut ajaran Islam, ya. Kemudian kedua, menyebutkan dalil Al-Quran dan hadis yang memerintahkan untuk saling menghargai. Nah, sebelum ke pembelajaran selanjutnya, saling menghargai, apakah ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Saya Pak, Apa? membuli apakah termasuk tidak menghargai? Membuli sesama teman, ya. Apakah membuli termasuk sikap yang tidak menghargai? Ada yang bisa jawab? Membuli tentunya adalah sikap yang sangat tidak mencerminkan saling menghargai, ya. Membuli, mencaci, menghina itu bukan termasuk sikap saling menghargai. Tertuang dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat ke-13. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan, dan kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Jadi di dalam Al-Qurannya pun sudah dijelaskan bahwa manusia itu diciptakan dengan berbagai macam jenis suku, bangsa, budaya, ya. Untuk apa? Untuk saling mengenal satu sama lainnya. Menghargai itu apa? Hasya? Menghormati, ya. Menghormati pendapat orang lain, menghargai perasaan orang lain. Nah, ini apa? Hal-hal apa saja yang dapat dilakukan untuk saling menghargai? Ada yang tahu nggak? Hal apa saja? Nah, ini saling menghargai perbedaan suku dan budaya. Ya, Indonesia itu merupakan negara dengan kepulauan yang sangat luas. Budaya, ras, suku, adat, ya, yang sangat luar biasa kayanya. Agama pun sama di Indonesia itu bukan cuma satu, tapi ada berbagai macam agama. Kemudian menerima kelebihannya dan kekurangan, tidak saling mengejek meskipun berbeda kulit, rambut, postur atau warna kulit. Jadi kita harus menjaga lisan kita untuk senantiasa berkata yang baik. Ya, kan dalam hadis itu dijelaskan bahwa ihfad lisanaka, jagalah lidahmu, jagalah lisanmu. Jagalah lidahmu, jagalah lisanmu dari perkataan-perkataan yang jelek, dari perkataan-perkataan yang buruk, yang bisa menyakiti orang lain. Kemudian menghargai keyakinan orang lain, ya, menghargai keyakinan orang lain. Tadi kan Pak udah jelaskan bahwa di Indonesia itu ada berbagai macam keyakinan selain Islam. Ada yang tahu nggak? Apa? Selain Islam ada apa? Kristen, Buddha, Katolik, Konghucu, ya, Konghucu, Hindu, itu banyak di Indonesia itu, bukan cuma Islam saja. Nah, ini menghargai keyakinan orang lain. Menghargai keyakinan orang lain artinya menghormati. Menghormati itu bukan kita masuk ke agamanya, bukan. Ya, kita tetap harus teguh dengan akidah kita. Ya, kalau urusan akidah kita nggak boleh goyah, nggak boleh guncang. Islam mengajarkan umatnya untuk berbuat baik kepada semua orang, termasuk yang berbeda agama. Ya, itu. Oke, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 256. Tidak ada paksaan dalam agama, sesungguhnya telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat. Tepuk satu kali. Yes. Dua kali. Yes, yes. Ya. Sekarang kita akan berdiskusi. Ya, berdiskusi. Anak-anak sudah berkelompok ya, semuanya sudah berkelompok. Nah, nanti sesudah dibagi kelompok, nanti sama Pak Robi diberikan tugas. Tugasnya adalah
kalian membuat rangkuman tentang saling menghargai. Tadi saling menghargai atau menghargai kepada suku, bangsa, dan pendapat orang lain. Nanti kamu baru ini kasih tugas per kelompok nih. Kemudian nanti akan menyampaikan presentase, ya, menyampaikan rangkuman, ya, dari mulai kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Ya, kita akan menonton video tentang saling menghargai. Siap ya? Tepuk 1 kali. Yes. 2 kali. Yes. 3 kali. Yes. Tepuk tangan. Oke, tepuk tangan. Hai teman-teman, namaku Nala. Aku berasal dari Jawa. Aku punya teman yang berasal loh. Husna dari Jakarta, Maria dari Batak, Rian dari Dayak, Timur dari NTT, dan Tito dari Sunda. Oke, tepuk tangan dulu untuk videonya. Videonya ya. Videonya itu tadi sudah dijelaskan dengan berbagai macam saling menghargai, baik itu menghargai suku, budaya, agama. Sekarang Pak Robi ingin memberikan tugas, ya, lembar kerja untuk anak-anak. Nanti di sini sama kalian menjodohkan, ya. Di sini ada nama-nama tempat ibadah, kemudian di sini ada tempat ibadahnya, ya. Ada tempat ibadah kaum muslim apa, nanti tarik garis. Kemudian tempat ibadah kaum Hindu apa, tarik garis di sini, ya. Nanti ya. Sesudah ini, sudah mengisi ini, langsung berdiskusi dan menyampaikan presentasi, ya. Jangan lupa kasih nama. Ya, kelompok yang ajib yaitu saling menghargai dengan pendapat, ya, pendapat orang lain. Kalau kelompok 3 dengan ketuanya Siti Aisyah yaitu membahas tentang menghargai perbedaan suku dan budaya. Yang mengaplikasikan pelajaran yang sudah kita pelajari yaitu saling menghargai pendapat orang lain, ya. Gitu. Tadi kalau misalkan sudah siap, ya, dimulai dari kelompok 2 terlebih dahulu. Silakan untuk ketua kelompoknya Ajib dan anggotanya boleh ke depan. Baik, tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebutkan nama. Nama saya Najib. Saya Dan dari teman-temannya. saya dari kelompok 2. Temannya ada siapa saja? Nama Sebutkan. saya ada Dimas, Devan, Daha, Kaila, Ika. Oke, silakan. Rangkuman. Saling menghargai pendapat orang lain. 1. Saling menghargai pendapat berarti mendengarkan dan menghormati pendapat orang lain, walaupun berbeda dengan pendapat kita. 2. Allah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan umat Islam untuk bersikap adil, sopan, dan tidak merendahkan orang lain. 3. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu memberi kesempatan sahabat untuk menyampaikan pendapat lalu memilih keputusan terbaik dengan musyawarah. 4. Dalam kehidupan sehari-hari kita pembicaraan dan menjawab dengan tepat. 5. Menghargai pendapat orang lain dapat menumbuhkan persahabatan, kerukunan, dan kebersamaan. Hari ini kita sudah selesai, ya. Tadi sudah dijelaskan indahnya saling menghargai,
Salah satunya adalah menghargai pendapat orang lain, menghargai keyakinan orang lain, menghargai suku dan budaya orang lain itu ya. Jadi indahnya saling menghargai itu di dalamnya ada 3. Menghargai pendapat orang lain, salah satunya yaitu dengan mendengarkan, mencermati kalau misalkan ada orang yang sedang berpendapat ya. Kemudian kedua, menghargai suku dan budaya ya. Seperti contoh tadi kalau misalkan ada siswa baru yang datang ke sekolah kita di luar dari budaya kita, maka terima dengan sebaik-baiknya, ajak untuk bersama-sama ya, berkomunikasi dengan baik, berbaur di sini bersama-sama ya. Ketiga, menghargai keyakinan orang lain ya. Mau apapun agamanya, kita harus tetap saling menyapa, bertoleransi, tapi tetap kita itu agama Islam, akidahnya sudah jelas, maka tetap harus memegang teguh akidah kita. Toleransi sangat penting, tapi nggak boleh kebablasan. Nah, Robi sekarang sebelum ditutup, Robi ingin menyampaikan motivasi belajar untuk kalian. Ya, kalian itu harus semangat belajarnya, harus sungguh-sungguh belajarnya. Karena kalian termasuk orang yang beruntung. Kenapa beruntung? Di luar sana banyak orang yang seumuran kalian ingin sekolah tapi nggak bisa sekolah. Karena apa? Mungkin karena sakit. Kedua, mungkin nggak punya uang. Ketiga, mungkin nggak punya keluarga. Ya, kalian alhamdulillah keluarga ada, uangnya insya Allah ya cukup buat sekolah. Ya, sehat ya, sehat. Maka gunakan kesehatan itu, gunakan kesempatan itu ya, gunakan dengan sebaik-baiknya untuk belajar. Ngerti ya? Itu harus bersyukur, gak boleh disia-siakan apa yang sudah diberikan ya. Kita berangkat dari rumah ke sekolah malah untuk main. Bagaimana dengan perasaan orang tua kita? Sedih ya. Makanya semangatnya harus ditingkatkan lagi, semangat belajarnya harus ditingkatkan lagi ya, sebagai bentuk syukur kita kepada Allah, sebagai bentuk syukur kita kepada kedua orang tua. Baru pengen nanya nih sebelum nanti ditutup, orang tua kalian akan sedih atau senang kalau misalkan kalian ke sekolah tapi hanya untuk main-main? Ya, tapi orang tua kalian akan senang, akan bahagia kalau misalkan kalian berangkat dari rumah nih, kemudian ke sekolah, kalian belajar dengan sungguh-sungguh ya, dengan teman-temannya berbaur seperti biasa, gak ada yang saling mencaci, gak ada yang saling membuli. Orang tuanya bakal senang atau enggak? Senang ya, gitu. Makanya dari sekarang motivasi belajarnya harus ditingkatkan lagi. Sekali lagi, untuk pembelajaran tentang indahnya saling menghargai sudah disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat ya. Nanti kita akan sama-sama kita tutup dengan doa, mudah-mudahan ilmu yang bermanfaat bisa bermanfaat dan diaplikasikan di kehidupan sehari-hari. Duduk kanan semua.